Terima kasih Mas Nuzul dan teman-teman sekalian. Mohon izin untuk mengawali sharing pada pagi hari ini sebelum kita menimba ilmu bersama founder. Bisa dibantu untuk ditampilkan slide-nya ya. Ya, teman-teman perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Dr. Gigi Nurus Ada, ya saya dari komunitas Family Fighter. Nah, insya Allah pada pagi hari ini saya akan sharing sedikit ya tentang masalah kesehatan gigi dan mulut yang ini merupakan kelanjutan dari apa yang pernah saya sampaikan sebelumnya gitu. Nah, pada pagi hari ini ya kita akan membahas tentang satu penyakit gigi dan mulut yang prevalensinya atau angka kejadiannya tentu sangat tinggi ya. Tidak lain tidak bukan adalah masalah karies gigi atau gigi berlubang yang sering dikenal seperti itu gitu. Dan masya Allahnya ya kan kita memiliki produk best seller yaitu British Propolis, di mana British Propolis ini bisa menjadi P3K ya kan, pertolongan pertama ya ketika mengalami kejadian sakit gigi. Nah, pada penyakit gigi yang seperti apa yang bisa ditangani oleh propolis kita akan bahas dan kupas tuntas pada pagi hari ini. Berikutnya. Ya, jadi kalau misalnya kita kita harus tahu dulu nih gitu kan bahwasanya struktur gigi kita kalau kita lihat di sebelah kiri ya itu adalah struktur gigi yang sehat gitu kan. Di mana lapisan-lapisannya dimulai dari lapisan ada yang disebut dengan enamel, yaitu lapisan yang paling keras ya kan yang kita lihat yang berwarna putih ya kan, lapisan terluar dari gigi. Ini tentu sangat keras banget ya kan, Masya Allah ya kan. Ketika Allah menciptakan lapisan enamel ini sampai tidak bisa dihancurkan ya kan, bahkan pada kejadian kecelakaan sekalipun ya kan itu gigi itu bisa menjadi identifikasi gitu kan, identifikasi pada jenazah. Kenapa? Karena susah sekali dihancurkan. Tapi ya kan pada kasus karies gigi ini ya kan gigi itu bisa hancur ya kan oleh siapa? Oleh ulah bakteri seperti itu. Nah, di bawahnya lapisan gigi yang keras yaitu enamel itu ada dentin yang warna kuning gitu ya. Nah, itu udah mulai lunak, lapisannya udah mulai lunak. Kemudian di bawahnya lapisan yang berwarna kuning yaitu ada yang isinya serabut saraf dan pembuluh darah ya namanya ruang pulpa. Nah, perjalanan karies gigi itu ya kan nanti akan kita lihat gitu kan ketika mengenai lapisan enamel itu mungkin rasanya belum terasa ya. Tapi kalau udah semakin dalam ya kan itu rasanya Masya Allah luar biasa. Nah, oleh karena itu ya kan penyakit gigi berlubang ini tidak bisa dibiarkan gitu kan. Kenapa? Karena kuman itu ya kan itu bisa masuk ke ruang saraf dan pembuluh darah dan ini bisa menyebar ya kan ke organ tubuh yang lain ya kan, bahkan pada pasien-pasien dengan penyakit jantung gitu ya itu sebelum dilakukan ya kan operasi jantung itu harus dibersihkan dulu nih ya kan vokal infeksi atau infeksi di rongga mulutnya termasuk gigi-gigi yang berlubang seperti itu. Kenapa? Karena kondisi rongga mulut kita itu berkaitan erat dengan kesehatan organ tubuh yang lain seperti itu. Next. Nah, mungkin kita kupas dulu nih apa saja yang menyebabkan ya kan gigi berlubang itu. Next. Ya, di antaranya adalah tentu makanan yang manis. Nah, makanan yang manis ini tentu bukan sekedar hanya permen atau jajan seperti itu ya. Makanan-makanan di era modern seperti saat ini ya itu benar-benar tinggi gula ya kan. Seperti misalnya roti ya kan. Roti itu menjadi makanan kekinian sekali ya kan saat ini. Nah, padahal roti itu tingkat kandungan gulanya sangat tinggi gitu. Tidak hanya roti tapi juga kayak sumber-sumber karbohidrat yang manis ya seperti mie ya kan, roti, mie atau makanan minuman yang manis ya kan, boba, soda dan lain sebagainya. Kejadian gigi berlubang ini menjadi meningkat seperti itu. Kemudian ada juga penyebabnya dari plak ya kan, plak yang menumpuk ini kemudian akan menjadi karang gigi ya, akan mengeras menjadi karang gigi dan itu kalau tidak rutin dibersihkan itu juga akan menyebabkan kejadian berikutnya adalah kondisi gigi yang berlubang. Kemudian ya kan tentu malas sikat gigi, tidak pernah periksa ke dokter gigi dan bahkan kebiasaan yang di mana jarang makan buah dan sayur. Seperti itu. Next. Nah, ini ya yang terjadi kalau tadi saya sampaikan gitu kan, dimulai dari gigi yang berlubang tadi dimulai dari aktivitas bakteri ya kan merusak jaringan yang paling keras dari struktur luar gigi yang namanya enamel tadi gitu. Nah, si bakteri ini ya kan itu
bercampur dengan gula yang berasal dari makanan asupan makanan kita sehari-hari ya kan, yang kita itu jarang atau enggan makan buah dan sayur ya, lebih lebih sering kudapan-kudapan manis ya, itu bercampur dengan bakteri dalam rongga mulut kita menjadi asam. Nah, di mana kondisi asam ini ya kan itu ketika menempel ya kan di permukaan gigi kita itu akan menyebabkan demineralisasi ya kan, atau mineral-mineral penyusun gigi itu akan semakin berkurang ya kan, dan menyebabkan gigi menjadi rusak dan jadilah gigi yang berlubang. Next. Nah, ini nih teman-teman juga harus tahu ya, kalau misalnya ya kan kita punya kejadian nih gigi sakit gigi ya kan, atau konsumen kita ya kan merasakan sakit gigi. Terus kemudian ada yang ditetesin propolis, oh langsung hilang sakitnya. Kemudian ada juga ya kan pasien yang udah ditetesin propolis bolak-balik nih gitu kan, tapi kok masih muncul ya sakitnya ya kan, udah hilang terus muncul lagi, hilang muncul lagi. Nah, itu kenapa bisa terjadi seperti itu? Itu tergantung pada keparahan penyakit yang diderita ya kan, keparahan kerusakannya udah sampai mana nih. Nah, bisa kita lihat dari gambar sebelah kiri ya kan, itu adalah disebut di sini karies email ya kan. Karies email itu ya giginya berlubangnya hanya sampai pada lapisan emailnya, lapisan permukaan luarnya. Itu biasanya tidak menyebabkan rasa sakit apapun. Pasien tidak mengeluhkan rasa sakit. Kemudian ketika ya kan kerusakannya semakin dalam, yaitu mencapai bagian dentin ya, bagian dentin itu yang lapisan yang kedua ya, nanti kalau mau lebih jelas bisa diperbesar gambarnya. Nah, itu pasien akan merasakan kalau terkena makan minuman yang dingin ya kan, itu udah mulai gitu kan, sensitif, nyeri gitu. Tapi kalau udah nggak kena makan minuman dingin, nggak kerasa tuh nyerinya. Ya. Nah, kemudian perjalanan karies berikutnya ya kan, ketika kumannya masuk semakin dalam ya, merusak struktur gigi yang lebih dalam, itu di yang gambar nomor 3, yaitu masuk ke ruang pulpa, di mana di dalamnya ada saraf dan pembuluh darah. Sensasi apa yang dirasakan? Nah, sensasi yang dirasakan saat kondisi ini adalah sudah mulai nyut gitu kan, tidak berhenti gitu kan. Kenapa? Karena kumannya udah masuk ke saraf dan pembuluh darah seperti itu. Nah, ketika tidak kena makan dan minuman panas, tetap ya kan nyerinya ya kan, nyeri-nyeri berdenyut yang kemudian berkepanjangan seperti itu. Yang lebih parah lagi itu ketika ya kan kumannya itu sudah menjadikan saraf dan pembuluh darahnya menjadi mati. Makanya di situ berwarna coklat gitu kan. Sehingga menghasilkan ada nanah ya di bawah akar giginya. Nah, disitulah saat itulah terjadi gusi bengkak ya kan, kemudian nggak bisa tidur ya. Pokoknya rasanya masya Allah gitu kan. Nah, itu kenapa sih kok bisa terjadi ada nanah ya, karena memang bakterinya itu benar-benar sudah mematikan ya kan seluruh saraf dan pembuluh darah yang ada di ruangan gigi. Nah, peran propolisnya seperti apa? Mungkin ya kan kalau pada kasus yang kedua ya kan, pada kasus yang kedua yang kariesnya sampai mencapai dentin gitu kan, itu masih bisa menjadi pereda nyeri ya. Kemudian pada kasus yang ketiga ya kan, itu bisa membantu untuk mematikan bakterinya ya. Tetapi tidak bisa teman-teman hanya diandalkan dengan memberikan propolis saja. Tetap harus tindakan berikutnya adalah pergi ke dokter gigi untuk dilakukan penanganan lebih lanjut seperti itu. Nah, dan kemudian pada kasus yang keempat yaitu gangren pulpa, di mana pulpanya atau sarafnya sudah mengalami kematian ya kan. Di situ ya kan kita merasakan sudah ditetesin propolis nih ya kan, beberapa waktu kemudian rasa nyerinya sudah hilang, tapi kemudian muncul lagi ya kan. Nah, itu memang harus dilakukan penanganan lebih lanjut, di mana saraf dan pembuluh darah yang sudah mati ini harus diangkat, harus dikeluarkan, sehingga nanah yang terbentuk ya kan, atau gusi bengkak yang terjadi itu bisa mengempis seperti itu. Ya, next. Sedikit lagi. Nah, ini beberapa bukti ilmiah gimana propolis itu bisa mengatasi sakit gigi ya, di mana bisa menjadi antibiotik alami ya kan. Propolis dengan kandungan flavonoidnya bisa menghancurkan dinding bakteri Streptococcus mutans yang jadi penyebab gigi berlubang. Kemudian pada kasus gangren pulpa di mana saraf dan pembuluh darahnya tadi mati ya kan, itu bisa menjadi antiseptik alami. Dan bisa juga menjadi perbaikan gigi keropos ya kan, di mana ketika propolis itu dijadikan obat kumur ya kan, atau misalnya teman-teman meneteskan pada gigi yang berlubang, itu bisa menstimulus produksi dentin yang sudah dirusak oleh bakteri seperti itu, dan juga bisa mengobati radang gusi karena fungsinya sebagai antiinflamasi alami. Next.
Dan ini kemudian saya tampilkan beberapa penelitian dan jurnal ilmiah sehingga teman-teman tidak perlu ragu lagi gitu kan untuk menghadirkan propolis di setiap rumah keluarga Indonesia ya kan, dan menjadikan propolis ini sebagai pertolongan pertama pada berbagai kejadian emergensi termasuk salah satunya sakit gigi. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mas Nuzul. Waalaikumsalam warahmatullahi